Masalah dari cepatnya dijadikan tersangkanya dari trio RRT itu membuat satu sih bingung ya, Om. Karena begini, bagaimana nasibnya ini loh, sebetulnya negara ini masih punya utang tentang ini. Ini adalah mainannya dari ARN ya, karena kita Silverster ini sama Rembo. Iya, ini orang paling kuat yang sampai sekarang yang sudah 6 tahun tapi belum juga udah ingkrah ya, tapi belum juga ditangkap dan sampai sekarang nggak ada kabarnya bagaimana. Dan dengan cepatnya ditetapkan tersangka oleh trio ya, ada 8 tersangka kalau nggak salah salah satunya ya trio itu yaitu Bang Rismon, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu menjadikan pertanyaan adalah di mana keadilan? Di mana keadilan? Itu aja sih. 8 tersangka secara cepat. Nah, semua orang ya bahkan termulut-mulut mengatakan negara ini negara hukum. Nah, sekarang buktinya mana negara hukum? Kok begitu cepat 8 tersangka ini ditetapkan? Sementara ijazah yang asli tidak pernah diperlihatkan. Bareskrim dengan forensiknya masa memforensik melab ini fotokopi ijazah, bukan ijazah aslinya. Dan itu tidak pernah diperlihatkan kepada rakyat. Dengan jangan beralasan bahwa harus di pengadilan, harus ini adalah sifatnya pribadi. Itu semua saya pikir hanya retorika saja untuk menutup kepalsuan ijazah pada diri Jokowi sebagai presiden yang bermasalah. Baik. Ya. Pak Sony, silakan Pak Sony. Nanti saya minta apa masukan yang terbaik ini ke Pak Mbak Menu. Aku ke itu aja ke Pak Pak Ismet aja. Oh iya. Enggak, nanti punya omongan masing-masing. Sedikit aja. Kita tahu bahwa Mbak Menu ini kan begitu konsisten mendampingin ya pejuang pemburu ijazah palsu Jokowi ini ya. Tahu-tahu hari ini nampaknya beliau itu mau ditersangkakan ya. Tentu saya yakin Mbak Menu sangat kecewa sekali. Apa masukan Mbak Menu kepada presiden yang nampaknya justru tidak konsisten terhadap masalah ini? Silakan. Begini. Kalau dalam masalah dari cepatnya dijadikan tersangkanya dari trio RRT itu membuat satu sih bingung ya, Om. Karena begini, bagaimana nasibnya ini loh, sebetulnya negara ini masih punya utang tentang ini. Ini adalah mainannya dari ARN ya, karena kita Silverster ini sama Rembo. Ini orang paling kuat yang sampai sekarang yang sudah 6 tahun tapi belum juga udah ingkrah ya, tapi belum juga ditangkap dan sampai sekarang nggak ada kabarnya bagaimana. Dan dengan cepatnya ditetapkan tersangka oleh trio ya, ada 8 tersangka kalau nggak salah salah satunya ya trio itu yaitu Bang Rismon, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu menjadikan pertanyaan adalah di mana keadilan? Di mana keadilan? Itu aja sih. Itu. Ini nanti mungkin dari segi ini nanti aku skip dulu, silakan nanti, tapi izinkan aku nanti terakhir untuk mengkomenkan bagaimana sikap presiden. Baik, sebelum senior kita yang masih muda Pak Sony, mungkin Pak Ismet dulu nih. Gimana sikap masyarakat mestinya terhadap ketidak konsistenan Presiden Prabowo, baik sikap masalah ijazah, apalagi sikap masalah mengatakan akan bertanggung jawab terhadap utang bus. Maksudnya itu saya itu siapa gitu. Mungkin Pak Ismet bisa mengomentari terhadap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir dalam satu pekan ini ada berita kabar yang mengejutkan rakyat Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang saya pikir ini semakin menunjukkan bahwa Prabowo sebagai presiden melakukan sebenarnya banyak blunder ya dalam orasi atau pidato politiknya.
Ada dua hal yang mengejutkan itu. Yang saya pikir pertama adalah soal Prabowo sebagai presiden ingin mengambil alih tanggung jawab hutang WUS. Ya. Yang kedua soal ditetapkannya 8 tersangka dalam persoalan ijazah palsu. Nah, yang pertama ya, ini membuktikan bahwa apakah ya, Presiden Prabowo menyadari ya, bahwa WUS sejak pertama kali yang juga disampaikan oleh beberapa kalangan ya, bahwa WUS ini katanya sudah dilakukan feasibility study dari sejak awal, tapi pada kenyataannya akhirnya beralih kepada sebuah perusahaan sebuah bank ya di China ya, untuk bekerja sama dengan Indonesia, dan para pakar mengatakan bahwa ini persoalan B2B. Kemudian pada akhirnya kenapa jadi diambil alih oleh pemerintah, dalam ini Prabowo sebagai presiden. Jadi tidak, saya pikir Pak Prabowo harus berpikir ulang ya, karena kasus WUS ini jelas-jelas sudah diduga ya, terutama KPK juga sudah menelusuri bahwa ada terjadi kasus korupsi atau markup di dalamnya. Nah, Prabowo tidak bisa serta-merta begitu saja mengambil alih ini. Sementara Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau semua hal harus transparan dan tidak ada pihak untouchable dari hukum yang ada di Indonesia. Harus jujur, harus transparan. Nah, dengan ucapan Prabowo seperti ini, berarti seolah-olah Pak Prabowo sebagai presiden ingin menutup ya kasus WUS ini dengan mengatakan saya akan ambil alih tanggung jawab itu semua. Utang akan dibayar. Nah, dibayar dari mana? Udah pasti tidak mungkin duitnya Prabowo sendiri. Mau dari mana? Dari Danantara. Itu juga duit negara. Duit negara ada duit rakyat. Jadi ini sangat menyakitkan ya, dan di sini menunjukkan Prabowo bukan seorang negarawan ya, yang semudah itu saja menutup kasus WUS ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diungkap secara transparan, jujur sebagaimana yang Presiden Prabowo inginkan. Yang kedua, soal ditetapkannya 8 tersangka secara cepat. Nah, semua orang ya, bahkan termulu-termulu mengatakan negara ini negara hukum. Nah, sekarang buktinya mana negara hukum? Kok begitu cepat 8 tersangka ini ditetapkan, sementara ijazah yang asli tidak pernah diperlihatkan. Bareskrim dengan forensiknya masa memforensik melab ini fotokopi ijazah, bukan ijazah aslinya, dan itu tidak pernah diperlihatkan kepada rakyat. Dengan jangan beralasan bahwa harus di pengadilan, harus ini adalah sifatnya pribadi. Itu semua saya pikir hanya retorika saja untuk menutup kepalsuan ijazah pada diri Jokowi sebagai presiden yang bermasalah. Baik.